Segala pernah ditemani dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang ibadah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Minggu Advent yang keempat mencerminkan peristiwa yang melibatkan Maria melahirkan Yesus. Pada minggu ini, lilin ungu terakhir dinyalakan bersamaan dengan 3 batang lilin sebelumnya. Ini adalah pekan terakhir dari masa Advent, minggu keempat yang memiliki arti khusus perdamaian. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Bersama-sama kita bersukacita menyambut kedatangannya. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Yusmaliani Golangi, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Mengawali ibadah kita saat ini, kita memuji Tuhan dari PKJ 68 ayat 1 sampai 2. Betapa indahnya nyanyian malam
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus hari ini, pada minggu Advent yang keempat, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan di tempat kudusnya, siapa yang memanggil dan yang menolong kita? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta semua yang berdiam di dalamnya. Haleluya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan menyerukan nama Tuhan sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Kita baca secara berbalasan demikian. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Kita menyambut dengan pujian, agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali berdiri. Hukum Tuhan sebagai hukum kehidupan yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Firman Tuhan terambil dalam kitab Roma pasal 8, pasal 13 ayat 8 sampai 10 demikian. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun, kecuali kasih kepada satu sama lain, sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sebab perintah berikut, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita merespon dengan pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih
Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Daniel 9 ayat 4-5, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan telah salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa melalui nyanyian pujian PKJ 37 ayat 1 dan 2. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka kepada kita sekalian disampaikan berita pengampunannya, sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa besar bagi kita sekalian. Melalui pujian,
sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sekali lagi rapnya saja, betapa besar kasih pengampunan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan melalui sabdanya yang akan kita renungkan bersama-sama. Betapa kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena oleh anugerah-Mu yang besar, Engkau melemparkan dosa-dosa kami. Engkau membuang dosa-dosa kami dan menghapus segala dosa kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu bagi setiap kami. Kami memang tadinya adalah orang-orang yang hina. Tetapi anugerah Tuhan yang sedemikian besar memungkinkan kami, saudara bersaudara, umat-umat-Mu di tempat ini, dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini di tempat kediaman mereka masing-masing melalui virtual. Kami mohon Tuhan memberikan kami kebahagiaan yang baru dan kepastian yang baru bahwa kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu, kami anak-anak yang Tuhan kasihi karena pengampunan yang Engkau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan pimpin kami memasuki minggu keempat, minggu Advent pada hari ini. Dalam rangka beberapa hari lagi, kami semua akan memasuki rumah-Mu yang kudus. Di tempat yang Engkau kuduskan untuk bersama-sama merayakan Natal.
Karena itu Bapa di sorga, tolonglah kami. Minggu perdamaian yang kami rayakan hari ini, kiranya meneguhkan percaya kami. Sabdamu Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan sesungguhnya Engkau sudah hadir di tengah-tengah persekutuan umat-Mu yang kudus hari ini. Telah siap untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami membuka diri kami ya Bapa, bukan hanya membuka telinga kepala kami, tetapi telinga hati kami sungguh-sungguh buka di hadapan-Mu. Supaya firman-Mu yang kami dengar, meresap jauh ke dalam hati kami, untuk kami hayati dan kami hidupi, mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Sang Firman hidup itu, kami memohon doa ini. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat 23. Roma pasal 14 ayat ke-13 sampai ayat yang ke-23. Jangan membuat saudara seiman tersandung. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Akan tetapi, lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jikalau engkau menyakiti hati saudaramu karena sesuatu yang engkau makan, engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makananmu, sebab Kristus telah mati untuk dia. Karena itu, jangan biarkan dirimu difitnah tentang apa yang baik padamu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu suci, tetapi seseorang akan bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaramu tersandung. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Namun, siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita sudah tiba pada Minggu Advent yang keempat hari ini. Dan sebagaimana sudah dijelaskan bahwa tema Minggu Perayaan Advent yang keempat adalah tentang perdamaian.
Karena itu saudara sekalian, oleh BPMS kita dituntun melalui teks yang kita sudah baca dan telah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini. Saudara-saudaraku, apa yang paling sering menyebabkan perpecahan atau konflik dalam masyarakat? Bahkan di antara saudara bersaudara. Uang, warisan, uang, harta. Saudara, manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa itu karena apa? Manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa karena apa? Makanan. Betul, betul, keinginan iya, godaan iya, tapi dasarnya apa? Makan buah, bukan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus juga dikena pencobaan oleh iblis. Pertama kali adalah pencobaan tentang apa? Juga makanan, bukan? Karena pada waktu itu Yesus sedang lapar. Dia baru selesai puasa 40 hari. Ia berpuasa 40 hari 40 malam sebelum ia memulai pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Iblis tahu, lapar, perut. Dan itu sebabnya persoalan makan dan minum Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sangat penting. Banyak orang menganggapnya sepele, gitu ya. Tapi ternyata dampaknya begitu besar. Kenapa orang saling memperkarakan satu dengan yang lain? Saudara bersaudara, betul, warisan. Warisan itu soalnya terkait karena apa? Untuk makan minum, bukan? Jadi saudara sekalian, karena itulah dalam teks yang kita baca hari ini, Paulus juga secara khusus menyoroti. Setelah dalam suratnya kitab Roma kepada orang-orang Kristen di jemaat Roma pada waktu itu, ia mulai pasal 1 berbicara tentang memperkenalkan dirinya. Selanjutnya ia mulai memperkenalkan keadaan semua manusia di bumi. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Kalau kita ingat ayat yang terkenal, Roma pasal 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 sama-sama mengatakan, manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ia mulai menjelaskan dalam surat Roma tentang bagaimana penyelesaian dosa itu. Orang Yahudi tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri sekalipun melakukan ritual-ritual keagamaan mereka dengan taat. Bangsa non-Yahudi pun sama. Tidak akan ada yang dapat menyelesaikan dosa. Lalu setelah itu Paulus melanjutkan di dalam pasal 10, 11, 12 suratnya bahwa penyelesaian dosa tidak ada yang bisa mengerjakannya selain korban Kristus di atas Kalvari. Nah, setelah ia menjelaskan tentang doktrin, ia masuk pada pasal 14, 15, 16 tentang kalau begitu orang-orang yang sudah menerima karya Kristus di atas kayu salib itu sebagaimana ia hidup bagaimana. Jadi aplikasi pembenaran orang-orang percaya itu apa yang akan dikerjakan. Salah satu yang kita baca hari ini adalah ia harus memperhatikan bagaimana ia hidup. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, mengapa Paulus menjelaskan bagian tentang makanan? Ternyata Paulus mendengar berita bahwa orang-orang kudus, orang-orang Kristen di jemaat Roma masih sering berselisih paham, masih sering konflik hanya karena persoalan makanan. Di jemaat Korintus Bapak Ibu ada dua golongan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang berasal dari agama Yahudi dan orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi seperti Yunani. Nah, orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus masih tetap memelihara larangan-larangan dari hukum Taurat mereka. Seperti makanan, seperti hari-hari baik, seperti pantang. Nah, setelah menjadi Kristen mereka beranggapan bahwa ini persoalan harus tetap dijaga.
Jadi mereka menginginkan supaya orang-orang Kristen, saudara-saudara seiman di jemaat Roma itu memperhatikan bahwa ini firman Tuhan. Ini Taurat yang harus dijaga kemurniannya. Jadi sekalipun kita sudah percaya kepada Kristus, tetap harus memelihara hidup kudus seperti yang diatur di dalam Taurat. Di antaranya tidak boleh makan makanan haram, ya. Harus menjaga di mana hari-hari baik, hari-hari kudus. Tetapi saudara-saudara kita yang datang dari agama Kristen, yang sudah percaya pada Kristus, yang datang dari non-Yahudi mengatakan, oh tidak, bukan begitu. Kan di dalam Kristus semuanya tidak ada yang haram dan halal. Bagi kita, segala sesuatu itu kudus, diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan kita. Tidak ada yang pantang. Nah saudara, rupanya kedua kelompok dalam masyarakat, dalam jemaat Roma ini terus-menerus mempersoalkan itu. Akhirnya terjadilah perselisihan, perpecahan. Bahkan di sini dikatakan saling menyakitkan dengan kata-kata. Akhirnya cepat atau lambat perdamaian itu tidak ada. Ya. Mengusik ketentraman kehidupan mereka sebagai saudara. Persekutuan memang mudah menghancurkan. Perbedaan pendapat memang mudah menghancurkan persekutuan, saudara sekalian. Perbedaan pendapat yang kita punyai memang sangat mudah memicu konflik di dalam keluarga, dalam masyarakat, di dalam gereja. Maka Paulus secara khusus menulis bagian ini untuk mengingatkan orang-orang Kristen di jemaat Roma supaya menyelesaikan persoalan ini. Saudara, saya punya gambar. Nanda, okay. Saya memulai dengan gambar ini. Okay. Jose, ada gambarnya mana Nanda? Disiapkan? Saya sudah. Ya. Oke, kalau tidak ada, karena sepertinya dia baru sedang cari. Oh sudah. Oke, Bapak Ibu lihat di depan ilustrasi yang saya siapkan. Apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi tentang makanan ini? Enak. Ada yang katakan makan enak. Yang lain? Licin. Jijik. Ya kan itu Ibu Ludia. Pak Nimrod enak. Nah next. Ya. Kenal makanan ini? Ya. Yang suka lele rasanya gimana? Enak kan? Oke. Pertanyaan saya, mengapa kita katakan ini makanan ini enak? Mengapa makanan ini kita anggap gak enak, menjijikkan? Nah, next, satu lagi, terakhir. Oke. Waktu saya praktek di Kalimantan Timur dulu, di daerah Longbelua namanya, saya tinggal di rumah seorang pendeta, namanya Pendeta Timus Anye. Oke. Mereka semua bercakap-cakap dalam bahasa Dayak, saya tidak ngerti. Lalu saya tahu mereka mempercakapkan apakah dia makan atau tidak makanan ini. Gitu. Lalu disuguhkanlah di depan saya. Ada satu yang aneh, saya hitung jarinya 5. Satu, kok langsung pikiran saya ngingat, kok kayak jari manusia ya? Gitu. Makanan itu belum pernah saya coba makanan enak atau tidak. Tapi tiba-tiba pikiran saya kok kayak jari manusia gitu kan. Kok kayak makanan orang gitu ya. Dan saya suka, akhirnya saya nggak mau makan. Padahal mungkin sekali makanan itu enak dan bergizi. Nah, saudara sekalian, salah satu yang dikatakan Paulus dalam teks ini. Solusinya apa? Oke. Dalam hal-hal seperti itu. Konflik yang diakibatkan oleh karena apa yang kita suka dan tidak suka. Nah, saya mulai bagaimana Paulus memberikan nasihat supaya jangan menghakimi, ayat yang ke-13 tadi kita. Janganlah kita saling menghakimi karena persoalan makanan dan minuman, ayat 13. Yang kedua, jangan membuat saudaramu tersandung karena makananmu. Nah, jadi Paulus melarang kita untuk menghakimi orang lain, makan atau tidak makan makanan tertentu. Alasannya nanti saya jelasin.
Yang kedua, jangan membuat orang tersandung karena persoalan makan minummu. Wah, sangat etis saudara sekalian bagaimana Paulus mencoba menselaraskan kedua kelompok ini. Lalu Paulus mulai menjelaskan dengan tawaran ini. Yang pertama, kepada orang-orang Kristen di Roma diingatkan Paulus di dalam ayat yang ke-22. Sebenarnya dalam Tuhan tidak ada yang najis dari dirinya sendiri, gitu ya. Tidak ada yang najis dari dirinya sendiri. Nah, kayak contoh tadi itu ya. Mengapa kita mengatakan najis itu makanan-makanan itu? Padahal mungkin sekali banyak zat gizi yang berguna di dalam makanan-makanan itu untuk kesehatan kita. Karena Paulus mengatakan sebenarnya makanan itu najis. Saya baca di tes ayat yang ke-20. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu suci. Tetapi ini segala sesuatu suci. Tetapi seorang akan bersalah jika makanannya orang lain tersandung. Kalimat yang lain itu segala sesuatu adalah suci. Tetapi yang membuat menjadi najis adalah orang itu sendiri menganggapnya najis. Artinya, Paulus mengatakan, segala sesuatu itu memang baik, itu suci. Tetapi yang menganggap sesuatu itu menjadi najis atau menjadi tidak suci adalah mindset kita. Adalah pikiran kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 12 sebelum bacaan kita, Paulus menasehatkan kepada orang-orang Kristen di Roma dengan mengatakan, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalimat ini penting. Selanjutnya, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam teks bahasa Indonesia. Tetapi dalam teks bahasa Yunani, terjemahan kata yang tepat adalah berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Karena apa yang ada dalam pikiran itu akan mempengaruhi perspektif kita. Akan mempengaruhi bagaimana kita berbuat. Bagaimana tindakan kita. Jadi Paulus katakan, ubahlah pikiranmu. Karena apa yang menjadi isi pikiran kita itu menjadi kacamata kita untuk menilai segala sesuatu. Oke? Solusi yang diberikan Rasul Paulus. Oke, next nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi, saudara sekalian, apa yang harus kita rubah? Kalau kita mau berubah dalam segala aspek hidup kita ini adalah rubahlah pikiranmu. Karena segala perubahan dimulai dari pikiran kita. Oke. Misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang sedang di jalan meminta-minta. Sampai ada peraturan peraturan pemerintah daerah di Jakarta pernah itu waktu zamannya Pak Anies. Dilarang ada pengamen turun di jalan. Oke. Kemudian dari dinas sosial itu menyisir Jakarta. Kalau ada orang-orang yang mengemis dikumpulin masukkan di panti sosial. Setelah itu apakah berubah Bapak Ibu dan saudara sekalian? Tidak. Nanti musiman tahun depan datang lagi ke Jakarta, ya. Penuh lagi waktu itu. Mengapa? Kalau kita mau mengubah perilaku orang untuk tidak mengemis di jalan, rubah konsep berpikirnya. Ubah mindsetnya. Barulah kita bisa berubah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Paulus mengatakan, kerajaan sorga bukan persoalan makanan dan minuman. Aneh sekali kalau orang-orang yang sudah percaya menjadi saudara bersaudara di dalam gereja, tapi masih konflik hanya karena makanan. Ini kita sudah satu iman, satu tubuh Kristus. Tapi kita bisa berantem hanya karena makanan. Apakah zaman sekarang masih terjadi Bapak Ibu? Masih? Yang kedua, yang berikut. Paulus mengatakan, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Artinya Paulus mengatakan, kalau kau makan, makanlah dengan iman. Kalau kau tidak makan, janganlah makan dengan iman.
Karena kalau kamu bimbang, itu sudah berdosa. Jadi, jangan paksakan orang lain untuk sepertimu, makan atau tidak makan. Karena itu akan menjadi batu sandungan baginya. Selanjutnya saudara sekalian, secara negatif Paulus menasihatkan begini. Jangan engkau membinasakan saudaramu karena makananmu. Tetapi usahakanlah damai sejahtera bagi saudaramu dan berguna untuk saling membangun. Kata Paulus, kejarlah itu. Yang kamu kejar adalah janganlah menilai orang lain. Tetapi kejarlah bagaimana engkau menghadirkan damai sejahtera bagi orang itu. Kejarlah bagaimana kau membangun orang itu supaya dia bisa bertumbuh. Semakin hari semakin mengerti firman. Dan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya di dalam ayat pasal 14. Terimalah orang lain yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Mengapa kita sering memperdebatkan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita? Karena kita ingin mencekoki pikiran-pikiran kita. Padahal mungkin yang ada di dalam pikiran kita itu belum sampai ia pikirkan. Ia belum sampai ke sana. Maka Paulus bilang, terimalah orang lain yang lemah tanpa mempercakapkan pendapatnya. Selanjutnya dia katakan, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayur saja. Siapa yang makan janganlah menghakimi orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Selesai bukan? Udah. Lakukanlah apa yang kau anggap benar di mata Tuhan. Dalam pertanggungjawaban iman. Kan bukankah segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Nah, ini kan persoalan seringkali kita mau menang-menangan kalau ada perbedaan pendapat. Karena kalau orang yang kita anggap, kalau kita merasa kalah, wah berarti saya ini di bawah. Maka kita terus berusaha supaya kita menang. Karena persoalan menang-menangan. Karena kalau kita udah menang, wah jempol, hebat betul. Ya kan harga diri gitu. Tapi Paulus mengatakan, bukan itu. Persoalan kerajaan sorga itu bukan persoalan menangan-menangan. Tapi persoalan bagaimana kita saling membangun. Bagaimana kita saling membuat damai sejahtera. Jadi kalau kita membuat orang lain hilang damai sejahteranya karena kita, Paulus bilang itu dosa. Jadi kalau kita belum sanggup berbuat baik kepada orang, minimal jangan menyusahkan orang. Itu saja prinsip. Ya tak? Kalau kita belum sanggup membuat orang lain berbahagia, memberkati dan selanjutnya, minimal jangan susahkan orang. Nah, saya mau ngomong ke anak-anak. Anak-anak, kalau belum sanggup membahagiakan orang tua, minimal jangan susahkan orang tua. Itu ya, kepada kita semua. Kalau kita belum sanggup membahagiakan orang lain, memberkati orang lain, minimal jangan susahkan. Itu saja dulu. Oke. Yang berikut, jangan merusak pekerjaan Allah karena makanan. Paulus katakan begitu. Oke. Orang akhirnya menghindari persekutuan karena persoalan makan minum. Oke. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain dan sesamamu. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, janganlah kita berdosa karena persoalan makanan dan minuman. Paulus sampai kasih contoh. Sekalipun kau suka daging, sekalipun kau suka anggur. Ya, ini anggur itu ada dua jenis. Anggur yang sudah difermentasi sudah pasti beralkohol, sudah pasti itu memabukkan, tidak boleh. Tapi Paulus, sekalipun itu air anggur yang belum difermentasi, air murni, kalau saudaramu, kenapa dia begini? Jangan makan makanan itu. Jangan minum makanan itu. Nah, saya kembali berpikir, apakah ini aplikatif? Nanti Natalan saya undang Bapak Ibu semua kita datang ya tanggal 25 Desember di kantor Kadin. Nah, di kantor Kadin itu milik saudara-saudara kita yang non Kristiani gitu ya. Tapi kemudian kita itu pertama kalinya menurut Pak Pis itu pertama kalinya orang Kristen akan bernatal di gedung selama gedung itu ada. Wah, puji Tuhan.
Terus kemudian menunya apa? Panitia bingung. Kan ciri khas kita makan daging babi gitu kan. Tapi saya tahu di sana ada CCTV dan segala macam. Dan kemudian ada karyawan yang akan lalu lalang gitu. Tadinya prasmanan. Kita gelar juga ada Pak Piong. Tapi setelah kami pikir-pikir itu ya, kurang bijaksana. Nanti makanan kita orang lain akan tersandung. Jadilah makanan yang kita pesan, penasaran, datang tanggal 25. Pasti ada menu babinya. Pasti ada menu babinya, tapi juga disediakan yang makanan yang tanpa babi. Tapi pokoknya kemasan yang bukan promosi, tapi datanglah untuk nikmati. Oke, next. Jadi seperti itu, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Nah, saya kadang-kadang mikir-mikir setelah persiapan ini, karena saya itu orang yang kalau misalnya anak-anakku semua kalau makan, kadang-kadang ya namanya orang tua udah selesai makan, udah selesai masak, udah keringat-keringat itu kan sediain makanan di meja, terus tidak dimakan. Makan itu, rada maksa. Mama udah capek bikin begitu kan. Nah, terus dia nggak makan, nggak suka, gitu kan? Ataukah disisa? Memang saya sudah sangat tidak suka. Kalau kita sudah mendoakan makanan di piring, Tuhan berkati makanan ini terima kasih Engkau berikan, tapi kemudian tersisa lalu kita buang ke tong sampah. Itu bukan cara orang Kristiani makan. Yesus saja kumpulin, suruh murid-muridnya kumpulin itu. Nah, kadang-kadang habisin itu kan. Orang udah kenyang. Solusinya bagaimana? Ya ambil secukupnya, begitu kan selesai. Tapi kadang-kadang persoalan ini saudara sekalian, kita menghilangkan damai sejahtera yang kita punya. Padahal Tuhan maunya kita sejahtera menikmati kasih karunia-Nya dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam persekutuan di gereja. Kalau semua orang ibadah lalu kemudian hanya karena soal makan minum yang tidak sesuai dengan seleranya kah atau bla 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 ada penyebabnya, kemudian nggak mau datang lagi ke gereja kok kayak begitu gitu. Nah, seperti ini yang Paulus katakan, jangan karena persoalan itu orang lain tersandung. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, akhirnya apa yang akan kita lakukan tentang firman ini? Bagaimana kita mengaplikasikannya kita sekarang? Firman Tuhan mengingatkan kita betapa kita mesti sangat berhati-hati dalam bertutur, dalam bersikap, dalam berperilaku. Karena kekeliruan kita di dalam bertutur, bersikap, berperilaku bisa menyebabkan rusaknya persekutuan dan bisa menyebabkan orang lain tersandung dan tidak mau datang kepada Tuhan. Alangkah mulianya jika kita mengendalikan emosi, ego, dan kepentingan orang lain kita utamakan lebih daripada kepentingan kita. Ini gampang mengucapkannya saudara sekalian, tapi sebenarnya susah. Kalau kita mau makan di prasmanan, semua disediakan. Ada makanan, orang akan makan 12 orang. Ayam yang ada 12 potong. Yang pertama kira-kira yang akan diambil yang mana Bapak Ibu? Yang kecil, yang tulangnya atau yang mana? Yang besar dagingnya. Tapi kemudian kita biarkan yang paling belakang akan dapat yang paling kecil, tulangnya pula, pilihan pula. Tapi kita tahu di otak kita, dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Itu. Para pejabat udah tahu, mereka dipilih, mereka dipanggil untuk kepentingan masyarakat. Tapi apa betul pengabdian itu sepenuhnya diabdikan untuk kepentingan masyarakat? Atau kepentingan pribadi dan golongan-golongannya? Oke. Tapi kita tahu prinsip ini. Bukan hanya prinsip Kristen. Negara kita tahu, undang-undang kita mengatur demikian. Tapi apa betul semudah itu? Kita hidup mengutamakan orang lain di atas daripada kepentingan-kepentingan kita. Yang terakhir saudara-saudaraku, ingatlah panggilan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Paulus dikatakan, orang dengan cara demikian, ayat 18. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Barang siapa yang melayani, yang bekerja, mengutamakan kepentingan orang lain di atas dari kepentingannya, orang inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun juga yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, pasti menyenangkan saudara-saudara kita. Tapi apapun yang menyenangkan manusia belum tentu menyenangkan hati Allah. Tapi ada banyak orang yang mengejar yang penting disukai orang, yang penting disenangkan manusia.
Oke, ia lupa. Yang paling utama adalah bila kita hidup menyenangkan hati Tuhan, sudah pasti menyenangkan saudara-saudara kita. Saudara-saudaraku, hari ini kita sedang mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Peristiwa sakral ini mengingatkan kita bahwa memang tadinya kita bukanlah orang sempurna. Kita orang yang penuh dengan kecemaran. Jujur, kita masih sering kali mengutamakan kepentingan diri kita. Kita masih egois, saudara sekalian. Dan kita belum sempurna. Kita ingin semua orang di sekitar kita melakukan apa yang kita mau. Dan untuk itulah Tuhan datang kepada kita. Ia mau mati di atas kayu salib. Supaya semakin hari kita semakin sempurna. Ia datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Supaya bilur-bilurnya di atas salib itu menyembuhkan kita sekalian. Semakin hari kita semakin sempurna. Jadi saudara sekalian, marilah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, pembawa damai dalam kehidupan ini. Kalaupun belum bisa melakukan lebih banyak untuk berbuat damai, minimal jangan menyusahkan hati orang. Tuhan memberkati kita saudara-saudaraku dengan firman ini. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh merenungkan firman yang baru saja kita dengarkan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, mengantarkan anak-anak kita kepadanya untuk menerima baptisan kudus. Sebagaimana yang sudah diwartakan 2 minggu berturut-turut, jika tidak ada keberatan dan tidak ada halangan, hari ini 2 keluarga telah siap di hadapan Tuhan untuk mengantarkan anak-anaknya kepada Tuhan, menerima baptisan kudus di tengah-tengah persekutuan umat-umat Tuhan. Anak-anak kita yang akan menerima baptisan kudus hari ini adalah yang pertama, anak Gloria Kristiani Tangdiombo, lahir di Tangerang tanggal 13 Juli 2023, anak kedua dari Bapak Frans Tora dan Ibu Rahyuni Bane. Saksi-saksi adalah Ibu Naomi dan Bapak Herman Beko. Yang kedua, anak Abraham Pampang Demasewa, lahir di Jakarta 21 September 2024. Putra pertama dari Bapak Musa Demasewa dan Ibu Alpriani. Saksi-saksi Bapak Nimrod Pasau dan Ibu Beatrix. Dan pastoral baptis telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember yang lalu. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, anak-anak kekasih kita siap untuk menerima baptisan kudus hari ini. Dengarkanlah pemahaman iman tentang sakramen baptisan kudus. Sakramen baptisan kudus merupakan perwujudan dari perintah Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Hal pembaptisan berlaku bagi setiap orang, mulai dari anak yang baru lahir sampai kepada orang dewasa. Anak kecil memang belum mengerti arti baptisan kudus, namun mereka wajib untuk dibaptis, sebab mereka terlahir dari orang tua yang percaya dan meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak kecil pun terhisap ke dalam anugerah perjanjian Allah. Bahkan melalui baptisan, anak-anaklah prinsip anugerah Allah secara cuma-cuma tergambar secara konkret. Hal ini sejalan dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu
dan bagi anak-anak-Mu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil Tuhan Allah kita. Baptisan menyatakan bahwa orang itu bersama dengan anak-anaknya, orang tua bersama dengan anak-anaknya, adalah orang-orang berdosa yang tidak dapat mencari keselamatan sendiri, selain di dalam Tuhan Yesus. Jadi baptisan diyakini sebagai tanda melalui pemercikan atau pencurahan air ke atas kepala, dan sebagai materai di dalam nama Allah, Bapa, memateraikan bahwa Allah menyatakan tanda perjanjian anugerah. Dan di dalam anak, memateraikan bahwa setiap orang percaya ditebus dan menjadi pemilik Kristus. Dan di dalam Roh Kudus, memateraikan bahwa Roh Kudus diam di dalam kehidupan umatnya untuk menolong, membimbing, dan menguatkan iman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kepada orang tua dan saksi-saksi yang hendak membaptiskan anak-anaknya, disilahkan untuk berdiri di hadapan Tuhan dan di jemaatnya. Juga para penatua dan diaken dalam rangka tanggung jawab sebagai majelis jemaat, dipersilahkan bangkit berdiri. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, lalu dengan iman menjawab pertanyaan berikut. Pertama, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara mengaku bahwa anak-anak kita yang dibawa untuk dibaptis adalah juga keturunan orang berdosa, namun telah diterima dalam perjanjian anugerah Allah oleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus? Kedua, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara berjanji akan mengantar anak-anak ini di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dan Juru Selamatnya, sehingga mereka kelak beriman, mengasihi Allah, dan taat kepadanya? Apakah jawab orang tua dan saksi-saksi dari anak Gloria Kristiani Tangdiombo, apakah mengaku dan berjanji? Apakah jawab orang tua dan saksi-saksi dari anak Abraham Pampang de Masewa, apakah mengaku dan berjanji? Berdasarkan pengakuan dan janji Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya akan membaptiskan anak-anak kekasih kita di dalam nama yang kudus Allah Tritunggal, yang telah menganugerahi keselamatan bagi orang-orang pilihannya. Dan para saksi. Anak kekasih Tuhan, Gloria Kristiani Tangdiombo, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Amin. Abraham dengan para saksi. Anak kekasih Abraham Pampang de Masewa, saya membaptiskan dikau dalam nama Allah, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Silakan. Kepada keluarga silakan berdiri, dan saya persilahkan kepada majelis jemaat yang akan disampaikan oleh sekretaris untuk menerima surat baptis kepada kedua anak kekasih
Gloria Kristiani Tangdiombo, silakan diterima, dan anak kekasih Abraham Pampang Demasewa. Kepada anak kekasih Abraham, silakan keluarga ya, untuk menerima surat baptis. Ya, supaya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, silahkan duduk. Kepada keluarga dipersilahkan untuk menyampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan sebagai persempaan khusus perdana, sebagai tanda penyerahan anak kekasih kepada Tuhan yang sudah dilaksanakan, sambil kita menyanyikan pujian, Tuhan tolonglah bangunkan iman. PKJ 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersama dengan keluarga Frans Tora dan keluarga Musa Demasewa, menggenapi firman-Mu, telah membawa dan menyerahkan anak kekasih Gloria Kristiani Tangdiombo dan anak kekasih Abraham Pampang Demasewa untuk menerima baptisan kudus hari ini. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan yang telah memilih, memanggil, dan menerima anak-anak ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan kedua anak kekasih kami ini dalam masa pertumbuhannya. Tuhan sendiri yang akan memberikan pertumbuhan jasmani maupun rohani, sehingga mereka bertumbuh dari saat ke saat dan berkembang dengan baik oleh karena anugerah Tuhan yang limpah atas hidup mereka. Kami mohon Tuhan, sehat-sehatkan pertumbuhannya, supaya semakin hari mereka menjalani kehidupan mereka dengan sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Kami mendoakan para orang tua dan para saksi-saksi. Tuhan akan menolong mereka untuk melakukan
apa yang telah mereka sampaikan kepadamu. Bahwa sebagai orang tua kandung dan sebagai orang tua rohani, mereka siap mendampingi, mendidik, mengajar anak-anak ini bertumbuh di dalam Tuhan. Memperkenalkan kepada mereka jalan-jalan Tuhan. Dan membimbing mereka untuk menikmati kehidupan di dalam keselamatan sebagai anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Pak Frans Tora dalam menunaikan tugas tanggung jawabnya. Dan juga keluarga Bapak Musa dan Mas Sewa dalam menunaikan tugas tanggung jawabnya. Supaya mereka semua berjalan di tengah-tengah dunia ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan segala yang baik, itulah yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, selanjutnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk memenuhi undangan Tuhan. Sebagaimana yang sudah disampaikan 2 minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada halangan minggu hari ini tanggal 22 Desember, kita akan menerima undangan Tuhan memasuki meja perjamuan kudus. Dalam rangka mensyukuri pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini, dan dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan, baik yang akan kita peringati pada tanggal 25 Desember yang akan datang, maupun mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dengarkanlah kini arti dan makna perjamuan kudus. Sebagaimana telah kita dengar bahwa perjamuan kudus adalah perintah Yesus, maka dengarlah sekarang arti dan makna perjamuan kudus itu bagi kita demikian. Tuhan Yesus bersabda, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yesus adalah Tuhan yang telah merendahkan diri menjadi manusia, sama dengan kita kecuali dosa. Sebagai manusia sejati, ia layak menjadi korban tebusan bagi dosa manusia. Sehingga ia merelakan diri, menggantikan manusia memenuhi tuntutan keadilan Allah, yakni menanggung hukuman dosa, yaitu maut. Dengan matinya, ia telah berjuang melawan dosa, yaitu maut, dan oleh kuasa Allah, ia menang sehingga pada hari ketiga ia bangkit dari kematian. Kemenangannya atas maut telah memberi kemuliaan kepadanya dan mendorong segala makhluk dan manusia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengorbanan Yesus dan kemenangannya atas maut telah menjadi jaminan hidup dan keselamatan kekal bagi setiap orang yang oleh karena iman menyerahkan diri menjadi milik Allah dan mempersekutukan dirinya dengan Yesus Kristus. Agar setiap orang menjadi umatnya yang selalu mengalami persekutuan dengan dirinya, Yesus Kristus telah menetapkan suatu tanda peringatan yang dapat dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu makan roti dan minum anggur dalam satu perjamuan yang dikuduskan. Oleh karena itu, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, hendaklah kita menerimanya menjadi tanda bahwa melalui kuasa Roh Kudus, kita terpelihara dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan karena itu menjadi tanda, jaminan, kepastian, penebusan dosa dan keselamatan bagi kita. Selain itu menjadi tanda bahwa oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus, kita semua yang hidup dan yang sudah mati di dalam Tuhan, sama-sama menanti keselamatan kekal yang telah disediakan oleh Kristus dalam rumah Bapa. Dan dengan demikian menjadi pengikat persekutuan yang kita alami dalam kasih. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama menyerahkan diri kepada Tuhan melalui pujian Suara Yesus Kudengar, Hai Mari yang Penari. Baba
Saya beri kesempatan kepada setiap saudara untuk sungguh-sungguh menyerahkan hati kepada Tuhan sebelum menerima anggur dan roti. Saudara-saudara di dalam Tuhan, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil kita. Marilah, sebab segala sesuatu sudah sedia. Jemaat kekasih Tuhan, sebagaimana roti dan anggur telah menjadi makanan dan minuman pokok bagi kehidupan umat Israel sebagai umat Allah, demikianlah tubuh dan darah Kristus yang disimbolkan oleh roti dan anggur ini telah dikorbankan dan menjadi sumber hidup dan keselamatan bagi kita. Karena itu, saudara-saudaraku, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan kita di dalam Yesus Kristus. Supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah hendaknya hatimu melekat kepada roti dan anggur ini, melainkan dengan iman dan kasih kita mengerahkan hati kita kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Karena itu, ambillah roti dan anggur ini dan bagikanlah kepada saudara-saudara yang lain.
sudah menerima? Kalau semua sudah, saya akan melayani majelis ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Angkatlah hatimu kepadanya dan makanlah." Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Dengan mengucap syukur atasnya, cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Angkatlah hatimu kepadanya dan minumlah." Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai pedoman dan kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 51 demikian. "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Dengan demikian saudara sekalian, marilah masing-masing berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Karena kita semua telah mengalami perjanjian baru ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, mari kita dengan sukacita datang kepada Tuhan untuk membawa ucapan syukur kita di tempat yang sudah disediakan, sambil masing-masing membawa seloki di tempat yang sudah disediakan. Kita menyanyikan pujian Gita Sorga Bergema, Lahir Raja Mulia. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memanggil kami dan mengundang kami untuk masuk dalam mengalami firman yang kelihatan melalui perjamuan kudus. Kiranya roti dan anggur yang telah kami terima menjadi tanda dan sempurna yang termaterai dalam hidup kami, bahwa kami adalah umat-umat milik kepunyaan Tuhan. Dan karena ini Engkau akan memelihara perjalanan iman kami masing-masing sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami di akhir tahun pelayanan ini menerima perjamuan kudus. Kiranya kami semua sejahtera memasuki tahun baru 2025 yang akan datang, dan dalam sejahtera kami menikmati segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas perjamuan kudus yang telah menguatkan dan meneguhkan percaya kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan menyanyikan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus, ku percaya, terimalah hidupku, aku kasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita masuk di dalam syafaat kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk perhimpunan umat-umat-Mu yang kudus, yang di dalamnya kami boleh ada. Terima kasih Tuhan boleh menyatukan kami sebagai tubuh Kristus di dalam persekutuan jemaat ini. Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang mempercayakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus ini ke dalam tangan setiap kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta dalam menunaikan tugas panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan tetap memberkati gereja-Mu ini. Tuhan memberkati setiap umat-umat yang Tuhan sudah gembalakan melalui persekutuan ini, yang sudah ada maupun yang akan datang. Karena milik gereja ini adalah milik Kristus. Dan Tuhan akan memanggil setiap orang yang Tuhan ingin gembalakan melalui persekutuan ini. Kami mendoakan para majelis jemaat supaya mereka terus bekerja, mempersembahkan hidup dan hati mereka kepada Tuhan. Kami melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Juga seluruh persekutuan kategorial di dalam jemaat kami, supaya kami tetap bergandengan tangan bahu-membahu untuk membangun gereja ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu Engkau yang telah merencanakan dengan sempurna masa depan dari jemaat ini. Kami memang terus-menerus bergumul dan berdoa meminta kepadamu bahwa Engkau akan memberikan kami tempat yang permanen untuk kami tempati mengatur pelayanan-pelayanan kami, rumah rohani kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Supaya setiap umat-umat-Mu yang Engkau percayakan kepada jemaat ini memiliki tempat untuk menerima pelayanan-pelayanan kudus dari gereja-Mu. Kami tahu Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Tuhan telah mengutus anak-anak-Mu yang Engkau akan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu ini. Agar tepat pada waktunya kami juga memiliki tempat ibadah yang kami dapat gunakan setiap waktu untuk tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur selama ini kami ada di tempat ini melalui majelis Pauk Tomang. Dan kami sudah gunakan tempat ini untuk berbakti. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu yang keluar masuk dari gedung gereja ini. Tuhan memberkati majelis jemaat Pauk Tomang. Tuhan memberkati Ibu Pendeta. Dan segenap pelayan-pelayan di tempat ini. Juga koster yang melayani kami dengan setia. Saudara Derdu. Dan kami semua dan jemaat-Mu semua terlayani dengan baik oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Bersyukur bersama Diva Olivia Eloran pada tanggal 16 Desember berulang tahun. Christopher Noel Yakob Bakas tanggal 17 Desember. Bapak Sip Putra Allah pada tanggal 18 Desember bersama Ibu Natalia Ariane Bongga Karaeng. Bersama Saudari Elrana Kristin Palebangi tanggal 21 Desember dan hari ini Ibu Elizabeth Lakiran dan Ibu Hana Arsanita Datu Bulawan.
Kami serahkan saudara-saudara kami ini yang menikmati pertambahan usia mereka setahun ini. Tuhan masih memperpanjang usia mereka. Tuhan masih memberikan waktu untuk bergumul di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa supaya Tuhan semakin menguatkan dan meneguhkan percaya saudara-saudara kami ini di tengah-tengah kehidupan pribadi mereka, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak dan sebagai pemuda-pemudi dalam mengejar masa depan mereka. Dimanapun saudara-saudara kami ini berada hari ini, kami serahkan mereka dalam tangan tuntunan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa pada akhirnya kami semua akan merayakan Natal bersama jemaat-Mu tanggal 25 Desember yang akan datang. Kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami sekali lagi untuk bersuka cita merenungkan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Hanya untuk mengasihi kami manusia yang berdosa ini. Dan karena itu Tuhan, siapkanlah hati kami supaya kami bergembira ria memasuki tempat ibadah perayaan Natal yang sudah disediakan oleh Tuhan pada tanggal 25 Desember yang akan datang di Menara Kadin Indonesia di Kuningan. Kiranya umat-umat-Mu yang akan datang diberkati oleh Tuhan. Kiranya mereka datang untuk sungguh-sungguh bersyukur dan mencari Tuhan, agar secara pribadi mereka dapat menikmati persekutuan dengan Dikau di dalam perayaan itu. Lalu Tuhan memberkati semua panitia dan tim dari saudara-saudara kami yang dengan rela hati membantu kami dari tim Kadin Indonesia. Tuhan akan menolong dan memberkati panitia dan semua yang terlibat di dalamnya. Persembahan kasih mereka biarlah diberkati oleh Tuhan, supaya semua menjadi sarana bagi kami untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam perayaan Natal nanti. Semua acara yang sudah disusun oleh panitia, biarlah diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan taruh kerinduan di hati anak-anak-Mu, supaya kami menyatukan hati pujian dan penyembahan kami pada hari itu nanti. Kami menyerahkan semua pelayanan-pelayanan kami di akhir tahun ini, menjelang tahun baru 2025 nanti. Masih ada pelayanan kami yang tersisa, yang mission trip ke Masewe yang akan diselenggarakan, akan berangkat tim tanggal 2 Januari yang akan datang. Dalam rangka perayaan Natal juga perayaan Tahun Baru, biarlah kunjungan jemaat ini ke jemaat Masewe akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Bakti sosial yang akan diselenggarakan, relawan dokter dan tim medis yang akan berangkat. Tuhan akan memberkati pelayanan kami, supaya sungguh kehadiran kami di kampung Masewe akan memberkati saudara-saudara kami di sana yang sudah menantikan kedatangan kami. Semua jemaat-jemaat-Mu yang ada, baik yang akan tinggal di kota Jakarta dan sekitarnya, maupun mereka yang sedang berlibur di kampung halaman atau ke tempat-tempat lain. Bahkan jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual, kami berdoa supaya mereka juga dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera, sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama di hari ini. Dan kami doakan supaya kami semua menikmati berkat yang baru dari Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di hari ini. Saatnya nanti kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan akan mengantar keluarga kedua anak kekasih kami yang telah dibaptis hari ini, maupun kami semua yang sudah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami semua akan meninggalkan tempat ini dengan sejahtera hati, karena kami memperoleh kekuatan dan keteguhan yang baru dari Tuhan, bahwa Tuhan ada dalam hidup kami, Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Sehingga saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan kehidupan pribadi mereka, secara khusus mereka yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan, Tuhan akan terus menolong, Tuhan akan menopang, sampai benar-benar pada waktu ia sungguh memperoleh kekuatan, kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Dan semua gangguan sakit penyakit yang mengganggu tubuh mereka akan dinyatakan telah sembuh total. Dan saat itulah mereka kembali ke rumah, ke tempat kediaman mereka, ke kampung halaman, dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Keluarga kami yang jauh, anak-anak kami barangkali yang tidak bisa hadir bersama kami untuk merayakan Natal tahun ini, dan keluarga besar kami di kampung halaman kami. Doa kami, perayaan Natal yang kami rayakan tahun ini bersama-sama, menguatkan dan meneguhkan kami, dan memberikan kami harapan yang semakin kuat di dalam Tuhan, bahwa apapun juga yang akan kami jalani di dalam hidup ini, kami tidak sendiri. Sebab Allah Immanuel senantiasa beserta dengan kami. Dengarlah doa dan seru sembahyang kami ini ya Bapa, yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu akan masuk persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan menyanyikan pujian. Oh baik, sebelum kita masuk persembahan, ada lelang dari panitia Natal. Untuk yang bertugas, saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini, jemaat menyiapkan lelang. Yang pertama untuk dana kemas CW dan yang kedua untuk panitia Natal. Ini ada durian montong, ini pasti enak. Bisa minta tolong satu orang catat? Ya, taruh harga 50 satu kali, 50 satu kali, 50 satu kali dari Kak Juanda, 50 satu kali, J 20.000, 20.000 satu kali, 50.000 satu kali dari Kak Beatrix, 50.000 satu kali, 50.000 satu kali dari Pak Frans Tora, 50.000 satu kali, satu kali 50.000, 20 dua kali dari saudara J, 22 kali, 50 dua kali dari Kak Cepi, 50 dua kali, 2 kali 50, 20 dari J, 2 kali, 2 kali 50, 2 kali dari Kak Cepi, 50 2 kali dari Kak Alin, 50 2 kali dari Kak Bayu, 50 2 kali dari J, 3 kali. Terang, masih ada satu. Taruh harga? 100. 100 dari Ibu Pendeta, satu kali. 100 satu kali. 50 satu kali dari Pak Simon. 50 satu kali. 50 dua kali. 100 dari Om Nimrod, 2 kali. 100 dua kali, 50 Gregory 2 kali, 50 Bang Cepi 2 kali, Bang Bayu 50.000 2 kali, 50.000 dari Bang Cepi 2 kali, 3 kali. Ya, atas partisipasi seluruh warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ambil kantong persembahan
dijalankan, kita menyanyikan PKJ 146 Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan biarlah persembahan syukur ini boleh kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah jemaat-Mu khususnya di Jakarta terus menggambarkan Injil-Mu di mana Tuhan Engkau pakai ya Bapa. Inilah persembahan syukur kami. Terimalah pelayanan Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Warta untuk 1 minggu ke depan. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dapat mengikuti ibadah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta hari ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara berdomisili di Jakarta dan sekitarnya serta rindu mendapat pelayanan dari jemaat ini, Bapak, Ibu, Saudara maka dapat menghubungi majelis jemaat sesudah ibadah. Yang kedua, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Diva Olivia Flora pada tanggal 6. Kemudian Christopher Noel Jacob Bakas pada tanggal 17 Desember. Bapak Sri Putra Alo dan Natalia Ariana Bongga Keraing pada 18 Desember. Elrana Christine Palebangi pada tanggal 21 Desember dan Elizabeth Lakiran pada tanggal 22 Desember. Ibu Hana Arisinta Datu Bulawan pada 22 Desember dan Gideon
pada tanggal 17 Desember. Kiranya jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini selalu diberkati Tuhan di hari-hari selanjutnya. Warta berikutnya perayaan Natal mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal GTM Jakarta pada tanggal 25 Desember 2024. Menara lantai Setiabudi Jakarta Selatan pukul 17.00 Indonesia Barat. Dress code-nya kemudian pelayanan Minggu 29 Desember kita akan dilayani Pendeta Ismailiani Gualangi dan pengantar pelayanan Penatua Simon Masara, dan pelayan pertama Bapak Sri Putra Alo dan kedua Ili Teksan Palasa. Laporan keuangan dapat dibaca di warta yang telah dibagikan melalui grup WA. Warta selanjutnya adalah Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Jakarta, Persekutuan Ibadah Anak dan Sekolah Minggu dari gedung gereja offline dilaksanakan 2 kali seminggu, yaitu minggu kedua dan keempat. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendaftarkan anaknya dalam Persekutuan Anak dapat menghubungi Ketua Bidang Persekutuan Anak. Demikian warta penegasan warta pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita saat ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Untuk mengakhiri ibadah kita bersama-sama, mari bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Semoga nyanyian ini memberikan komitmen yang baru bagi kita bahwa kita akan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pergilah kamu, hadapi dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Majelis serta seluruh anggota jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Sumalyani yang telah melayani kita hari ini.
Kantoria, tim musik, tim media, dan seluruh jemaat yang boleh hadir dalam dan memberkati. Sebagai nyanyian penutup, kita memuji Tuhan dengan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat manusia. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan kita mengambil saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.